Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Hari ini saya akan menerangkan materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional melalui media video sebagai berikut. Yang pertama, ini sistem hukum, lembaga peradilan, sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini peta konsepnya ya. Ini jadi nanti awal mula itu Bapak akan menerangkan mengenai hukum dan peradilan nasional. Setelah itu nanti pengertian sistem hukum. Yang kedua, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekarang pengertian hukum. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pengertian hukum itu banyak sekali ya, bahkan para ahli hukum baik dari luar negeri maupun dari Indonesia itu juga pernah berpendapat mengenai pengertian hukum. Saya ambil contoh misalkan ahli hukum dari Belanda dengan nama Utrecht. Utrecht pernah berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan atau perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Artinya di sini bahwa hukum itu berupa perintah. Perintah itu misalkan perintah yang dibuat oleh pemerintah. Misalkan sebagai warga negara yang baik, kalau sudah berumur 17 tahun, harus mempunyai KTP. Itu perintah. Sedangkan kalau larangan, misalkan setiap warga negara dilarang untuk membunuh, berjudi, merampok. Itu contoh dari larangan kaitannya dengan pengertian hukum. Sedangkan yang kedua, menurut E.M. Mayer, hukum adalah semua aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Artinya di sini hukum itu mengatur mengenai tingkah laku manusia, perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar manusia tersebut atau warga negara tersebut itu tidak keluar dari koridor-koridor pelanggaran. Yang ketiga, Immanuel Kant, dia berpendapat hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang yang lain. Sedangkan menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Kebetulan contoh norma-norma yang ada dalam masyarakat, kalau di negara kita itu misalkan ada norma hukum itu sendiri ya, yang berisi mengenai perintah atau larangan. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, kesopanan. Kalau kesopanan ini kaitannya dengan tingkah laku manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang anak harus mempunyai sikap atau adab sopan santun kepada orang yang lebih tua, misalkan kepada kakaknya atau ibunya atau ayahnya, itu namanya kesopanan. Sedangkan yang terakhir yaitu norma agama. Kalau norma agama ini biasanya bersumber dari
agama-agama yang dianut. Nah, misalkan ada agama Islam. Nah, dalam agama Islam itu misalkan dilarang membunuh. Nah, itu contoh dari hampir mirip dengan hukum juga ya. Hukum juga dilarang membunuh, sedangkan agama juga dilarang untuk membunuh. Atau misalkan lagi dilarang mencuri. Nah, agama juga melarang untuk mencuri. Nah, selanjutnya sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Sedangkan hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berperan mengatur tingkah laku manusia di dalam pergaulan hidup di masyarakat yang bersifat memaksa. Maksa di sini memaksa siapapun ya, tidak boleh pilih kasih antara miskin, kaya, punya jabatan ataupun tidak jabatan. Nah, itu harus diberlakukan sama. Kalau dia membuat pelanggaran ya harus dihukum sesuai dengan pasal-pasal yang dia langgar. Sedangkan mengikat warga negara Indonesia. Dan baginya yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, tergantung pasal yang dia langgar. Kalau misalkan hukuman mati, nah itu biasanya kasus-kasus semacam pembunuhan berencana, atau misalkan kasus-kasus narkoba, itu pernah terjadi ya di Indonesia itu sampai dihukum mati. Itu karena keterlibatan dia mempunyai ganja seberat 1 kg di atas, itu bisa dihukum mati. Bahkan hukumannya bisa sampai 20 tahun ke atas atau seumur hidup. Nah, agar terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara, tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negara. Sedangkan unsur-unsur hukum ini sebenarnya banyak sekali ya unsur-unsur hukum, tapi Bapak menampilkan hanya 5. Yang pertama, hukum merupakan himpunan peraturan. Artinya di sini ya berisi tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang ya. Misalkan kepolisian. Nah, ini kan termasuk salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk misalkan ini membuat SIM atau misalkan menerbitkan STNK. Nah, ini kan harus ada aturannya juga. Sudah ada undang-undangnya ya. Atau misalkan seseorang yang mengendarai motor, itu harus mempunyai SIM. Nah, ini biasanya SIM didapatkan ketika warga negara sudah berumur berapa tahun? 17 tahun. Artinya di sini kalau kita belum berumur 17 tahun, kita tidak boleh mengendarai motor. Yang kedua, unsurnya manusia yang bertingkah laku dalam masyarakat. Artinya di sini hukum yang dibuat itu mengatur mengenai tingkah laku manusia, baik dan buruknya tingkah laku manusia. Kalau misalkan kita berlaku buruk, misalkan mengejek temannya atau misalkan melanggar hak-hak dari warga negara atau seseorang, itu nanti kita akan berurusan dengan yang namanya hukum. Tergantung apa yang kita lakukan. Misalkan kita melakukan perampokan, misalkan kita melakukan penganiayaan, itu juga bisa berurusan dengan yang namanya hukum. Bahkan pencemaran nama baik, walaupun tidak melukai secara fisik, tapi kalau yang namanya sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, misalkan pencemaran nama baik, itu bisa tersangkut masalah hukum. Sedangkan yang ketiga, unsur hukum bersifat memaksa atau mengikat. Maksa di sini maksudnya tadi ya diperlakukan sama ya. Misalkan yang membuat pelanggaran hukum, seperti kasusnya Mario Dandi,
dia nggak bisa kebal hukum. Walaupun secara materi, bapaknya ini kan seorang pejabat, pegawai ini ya, bea dan cukai. Nah, itu kan kekayaannya bisa sampai miliaran. Tapi kalau dia memang sudah melakukan pelanggaran, mau tidak mau ya harus diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan diberlakukan sama dengan orang-orang yang miskin. Misalkan nanti dia dibuih atau dipenjara, ya tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas yang mewah seperti di rumahnya ya, tapi harus diberlakukan sama satu sel dengan orang-orang yang miskin. Nah, itu namanya hukum sangat memaksa. Dia tidak pandang bulu. Semuanya diperlakukan sama. Sedangkan yang keempat, unsur hukumnya yaitu ada sanksi bagi pelanggar. Artinya di sini ketika kita membuat pelanggaran, mau tidak mau ya kita harus dihukum. Tergantung jenis pelanggarannya. Kalau misalkan ya tadi seperti saya terangkan ada kasus pembunuhan, nah itu bisa nanti masuknya ya berencana atau tidak berencana itu beda ya. Kalau secara spontan, misalkan karena melindungi diri, itu nggak bisa sampai dihukum paling lama ya 12 tahun penjara ya. Misalkan kasus-kasus spontan itu ya perampokan, tiba-tiba sampai menghabiskan nyawa bagi si korban. Nah, itu kan spontan. Beda dengan kasus-kasus berencana semacam Verdi Sambo ya, nah, itu sudah direncanakan. Untuk membunuh satu orang saja ya membutuhkan banyak teman, baik itu anak buahnya ataupun istrinya. Nah, itu kan berencana, sudah direncanakan terlebih dahulu. Beda lagi misalkan jenis pembunuhan itu karena dalam keadaan nggak sengaja ya, misalkan naik motor tiba-tiba menabrak anak kecil sampai meninggal. Nah, ini kan bisa dikatakan membunuh ya, tapi kan tidak disengaja. Kalau ini tergantung ya, nanti bisa diselesaikan secara kegotong royongan. Kalau secara kegotong royongan, nah itu bisa diselesaikan ya tidak sampai ke penjara. Tapi kalau misalkan secara kegotong royongan nggak selesai, nah itu yang tadi menabrak ya bisa masuk penjara. Yang keempat, yang kelima, penguasa yang berwenang. Nah, artinya di sini bahwa hukum itu biasanya, kalau di negara Indonesia sendiri ya, kadang-kadang implementasinya dalam realnya di lapangan itu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya di sini ketika kita menjumpai seseorang yang membuat pelanggaran hukum itu orang miskin, biasanya itu hukum bisa ditegakkan. Nah, saya ambil contoh misalkan kasus-kasus ini pencurian kayu ya, padahal itu kayu bakar. Misalkan ya seharga mungkin 10.000 atau 15.000, nah itu bisa masuk penjara sampai 3 bulan, 4 bulan. Tapi misalkan itu yang membuat pelanggaran orang kaya, orang yang punya uang, kasus-kasus korupsi, itu ya hukumannya ya paling-paling ya kamu tahu sendirilah, biasanya dilakukan penyuapan. Nah, ini sebenarnya melanggar juga ya. Nah, itu kan kaitannya dengan nanti ya, istilahnya tanggung jawabnya dia kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ciri-ciri hukum yang pertama tadi ya, ada perintah atau larangan. Nah, ini sudah cukup jelas ya, tadi sudah Bapak terangkan. Contoh perintah ya tadi, misalkan adanya perintah untuk membuat KTP, ada perintah untuk membuat SIM. Nah, ini kan perintah dari pemerintah ya atau negara. Nah, yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. Artinya di sini setiap warga negara Indonesia yang berada di wilayah negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
Indonesia. Termasuk misalkan warga negara asing yang pergi ke Indonesia, dia ya harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Misalkan dia sedang menjenguk keluarganya yang ada di Indonesia, atau misalkan sedang wisatawan ya ke Bali. Itu biasanya kan banyak sekali ya, bahkan Cristiano Ronaldo, itu kan pernah di sana ya, itu ya juga harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, nggak ada pengecualian. Yang ketiga, sanksi berupa hukuman bagi yang melanggar. Itu biasanya kalau di Indonesia tergantung ya, apakah itu nanti kalau diselesaikan secara kekeluargaan itu bisa apa enggak. Kalau bisa ya diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Nah, selanjutnya tujuan hukum, yaitu untuk mengatur hak-hak dan kewajiban semua warga negara. Artinya hak-hak yang dipunyai oleh warga negara, itu nanti diatur oleh hukum agar dalam berperilaku dalam masyarakat, itu hak-haknya terjamin. Artinya sini kalau kita sudah mempunyai hak, kewajiban kita sebagai warga negara juga harus dijalankan. Misalkan kewajiban kita sebagai warga negara ya, misalkan membayar pajak tepat waktu, atau misalkan anak-anak yang anak-anak berumur ini wajib belajar 12 tahun. Artinya di sini warga negara Indonesia harus ini sekolah ya, SD, SMP, SMA ya. Nah, itu kalau dihitung kan sampai 12 tahun. Yang kedua, untuk mencapai keadilan. Nah, ini yang terpenting ya. Artinya di sini ketika hak kita dilanggar, hak kita dicederai, atau hak kita diambil alih orang lain, kita berhak untuk mencari yang namanya keadilan. Baik itu lewat negara, atau lewat organisasi yang diberikan wewenang untuk ini menjamin keadilan sebuah ini ya yang dicari oleh warga negara. Yang ketiga, ini menciptakan suasana yang aman, damai, dan makmur. Ini yang paling terpenting ya. Coba kamu bayangkan seandainya ya kita hidup di Indonesia itu nggak ada yang namanya aturan atau hukum, apa yang akan terjadi? Nah, pasti kan akan timbul banyak kejahatan kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya mungkin selain kejahatan ya kita tidak aman ya, mau pergi kemana-mana ya takut. Nah, takutnya nanti nyawa kita akan dihabisi oleh orang lain. Atau misalkan lagi harta benda yang kita miliki juga akan tidak aman. Nah, maka kita harus butuh yang namanya hukum. Yang keempat, untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu. Nah, ini yang terpenting. Kepentingan manusia kan banyak sekali ya, tapi dengan adanya hukum, nah itu kita akan lebih merasa aman. Selanjutnya, penggolongan hukum. Pengertian penggolongan hukum, nah ini mengenai masalah golongannya ya. Nah, hukum menurut bentuknya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, hukum tertulis, itu berarti hukum yang dibukukan atau dikodifikasikan. Saya ambil contoh misalkan ada kitab undang-undang hukum pidana. Ada kitab undang-undang hukum perdata. Ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini kan dibukukan dalam bentuk buku. Sedangkan hukum tidak tertulis, itu contohnya misalkan ini norma ya, suatu keyakinan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, saya ambil contoh misalkan ada norma kesusilaan. Nah, coba kamu amati misalkan
kamu meludah di depan umum. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, itu kan kamu pasti akan diadili kan? Walaupun itu tidak terserat atau tersurat dalam bentuk buku kan? Nah, itu namanya tidak tertulis. Artinya ya tumbuh dalam keyakinan dalam pribadi warga negara, oh itu tidak baik, nah, itu akan ditaati. Yang kedua, penggolongan hukum dilihat dari sumbernya. Nah, ini ada dua ya. Nah, pengenal sumber hukum dulu. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Nah, sedangkan sumber hukum dibagi menjadi dua, sumber hukum material. Nah, ini adalah keyakinan dan kesadaran hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Yang kedua, secara formal, nah ini adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri ya. Jadi hukum ini dibagi menjadi dua ya. Kaitannya material itu biasanya ya untuk kait ini pelanggaran yang dibuat oleh warga negara ya. Selanjutnya hukum formal, nah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada undang-undang. Nah, undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, diadakan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang ini banyak sekali ya, hasil produk dari undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR. Nah, misalkan ada undang-undang tentang KDRT, atau ada undang-undang tentang Sisdiknas, atau undang-undang tentang ini hak asasi manusia. Ya, kalau undang-undang hak asasi manusia itu ya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada undang-undang tentang ormas atau undang-undang tentang politik. Nah, itu biasanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersamaan dengan DPR. Selanjutnya, selain undang-undang yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima oleh masyarakat supaya dapat menjadi hukum. Nah, satu kebiasaan harus bisa memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi sumber hukum. Nah, ini harus sebuah kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum tapi harus memenuhi syarat-syarat. Yang ketiga, ada jurisprudensi atau keputusan hakim. Adalah keputusan hakim yang terdahulu ya. Terdapat suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa. Artinya di sini misalkan ketika ada suatu masalah dalam suatu pengadilan, sidang pengadilan, di situ tidak ada dasar hukumnya, maka pengadilan berhak untuk menghadirkan ini ya hakim terdahulu. Tapi ya biasanya latar belakang hakim terdahulu ya sudah ahli dalam bidang hukum. Tidak boleh sembarangan ya. Kalau di Indonesia biasanya yaitu kalau mengenai ahli ya ada tergantung ya. Kan banyak sekali misalkan ada ahli hukum pidana, ada ahli hukum perdata, ada ahli hukum ini PTUN. Nah, kalau di PTUN Indonesia banyak sekali ya profesornya. Ada misalkan Mahfud MD, ada misalkan ini Yusril Issa Mahendra. Itu tokoh-tokoh hukum tata usaha negara. Yang keempat yang menjadi sumber hukum formal yaitu traktat. Nah, traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan yang tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Nah, ini kaitannya dengan kalau wilayah negara ya. Sebenarnya traktat itu banyak sekali ya.
perjanjian itu, misalkan kaitannya ini, pidato presiden, ini juga nanti bisa menjadi sumber hukum ya, hukum formal. Karena itu sudah dipublikasikan secara umum dan diketahui oleh warga negara Indonesia. Ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, biasanya presiden itu ya ketika pidato ya menjelang ini ya hari kemerdekaan ya tanggal 16. Yang kelima, sumber hukum lagi yaitu doktrin. Nah, doktrin pendapat para ahli ya. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Nah, doktrin dapat juga digunakan oleh hakim sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya misalkan kasus-kasus yang sangat samar sekali pernah terjadi di Indonesia karena dalam sidang itu belum cukup alat buktinya, tapi di situ sudah ada kejadian. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya keputusan hakim. Nah, itu kan biasanya hakim kan mempunyai insting ya, petunjuk biasanya itu namanya. Menggunakan penunjuk, misalkan ada kasus-kasus itu yang kemarin di Indonesia pernah terjadi itu, ketika dalam sidang pengadilan itu nggak bisa dibuktikan kalau yang membunuh itu si korban tadi. Itu kalau nggak salah itu pada waktu itu ada kasus Jessica Kumolo Wongso ya itu. Nah itu kan pada waktu di sidang itu kan dia nggak terbukti sebenarnya, tapi kenapa bisa membunuh? Nah itu nanti hakim bisa menggunakan alat-alat penunjuk atau doktrin tadi. Nah selanjutnya hukum menurut tempat berlakunya. Ini ada hukum lokal ya. Tadi yang pertama kan sudah Bapak jelaskan macam hukum, bentuknya, sumbernya. Nah, sekarang hukum menurut tempat berlakunya. Ada hukum lokal. Hukum lokal ya biasanya perda itu ya, yang dibuat oleh bupati atau gubernur. Yang kedua hukum nasional. Nah, kalau hukum nasional biasanya yang membuat ya pemerintah. Hukum internasional. Nah, ini melalui PBB ya biasanya. Hukum asing. Nah, hukum asing itu tergantung ini biasanya kamu membuat pelanggaran di mana. Misalkan membuat pelanggaran di negara Amerika ya kamu harus mengikuti hukum yang berlaku di sana atau sebaliknya. Misalkan warga negara Amerika yang membuat pelanggaran di Indonesia ya harus mengikuti arah mainnya yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya hukum menurut waktunya. Ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hukum positif atau ius constitutum. Itu hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, kalau di negara kita ya undang-undang itu. Yang kedua ius constituendum. Nah, itu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Sedangkan yang ketiga ada hukum alam. Nah ini hukum alam ini kaitannya biasanya ini ya. Tanpa batas waktu, saya ambil contoh misalkan ini. Penipuan, nah itu biasanya nanti kamu akan terkena penipuan juga. Nanti di hukum alam semacam ini loh. Kalau hukum alam itu kaitannya dengan hukum riba. Yang keempat yang selanjutnya hukum menurut pribadi yang diaturnya, yaitu ada hukum satu golongan. Nah, hukum satu golongan yaitu mengatur dan berlakunya hanya bagi golongan tertentu saja. Selanjutnya hukum semua golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya hukum antar golongan. Nah, untuk antar golongan yaitu mengatur 2 golongan atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Sedangkan hukum menurut isinya ada hukum publik sama hukum privat. Nah, kalau hukum publik itu contohnya hukum tata negara. Ada lagi hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya kalau hukum privat, ini contohnya hukum adat, dagang, perdata,
dan hukum acara perdata. Demikianlah materi mengenai sistem hukum dan peradilan nasional yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan yang akan mendatang, Bapak akan menerangkan mengenai materi lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Kan kamu tahu sendiri kan, misalkan ada lembaga peradilan umum. Peradilan umum itu misalkan ya ini pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada PT UN, ada peradilan militer. Kalau kasus-kasus hukum peradilan negeri ya ini kaitannya dengan hukum pidana ya, biasanya pembunuhan, perampokan, itu nanti ikut ke pidana. Tapi misalkan kasus-kasus perceraian, harta gono gini, wasiat, itu nanti anak itu nanti masuknya ke peradilan agama ya. Sedangkan kalau PT UN, ini menyidangkan mengenai masalah kasus-kasus kesalahan yang dibuat oleh pemerintah dalam kaitannya administrasi negara. Sedangkan nanti juga Bapak akan menerangkan mengenai ini ya, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ini kaitannya dengan lembaga peradilan. Kegiatan belajar saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.